wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah saya akan kembali menjelaskan Azum Jajariyah bait yang ke-10, ya, bagian yang pertama. Untuk ini kemarin sebelumnya telah saya jelaskan. Kemudian kita ke halaman. Baik, kita akan menjelaskan bait yang ke-10, yaitu fal aliful jawfi wa ukhtawahi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Ini adalah penjelasan dari syarah Muqaddimah Jajariyah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki. Di dalam syarah Muqaddimah Jajariyah karangan Zakaria Al-Ansari, yaitu fal aliful jawfi maka huruf alif fal aliful jawfi, maka huruf alif yaitu al jawfi, itu jauf, ya, keluar dari rongganya jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang dimaksud yaitu makhrajul alifi al jawfu, itu tempat keluarnya alif itu adanya di jauf. Makhrajul jawfi al alifu, maka tempat keluarnya alif yaitu di jauf. Jauf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Wahwa, dan yang dimaksud dengan al-jauf, dan yang dimaksud dengan al-jauf atau rongga, apa itu? Al-khala'ud dakhilu fil fami. Al-khala'ud dakhilu fil fami, yaitu ruang kosong. Al-khala', ruang kosong, ad-dakhilu fil fami, yang ada di dalam mulut. Ya. Ruang kosong yang ada di dalam mulut disebut jauf. Bukan hanya di dalam mulut, tetapi di dalam tenggorokan juga. Ini namanya al-jauf. Jauf itu al-khala'ud dakhilu fil fami, itu ruang kosong yang ada di dalam mulut. Fala hayyizalaha, maka huruf alif tidak memiliki tempat keluar yang muhaqqaqun. Fala hayyizalaha muhaqqaqun. Alif itu tidak mempunyai tempat hayyizalaha muhaqqaq, yang nyata, yang pasti, muhaqqaq, yang tentu nih, muhaqqaq. Jadi nanti pembagian huruf itu ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Muqaddar itu dikira-kira, muhaqqaq itu yang pasti. Untuk alif itu fala hayyizalaha muhaqqaq. Alif itu tidak mempunyai sifat atau tempat yang nyata. Ya. Fala hayyizalaha muhaqqaqun. Kebalikannya alif itu berarti muqaddar, yang dikira-kira. Wa ukhtaha, dan saudaranya. Nah, di sini wa ukhtaha, dan dua saudarinya alif, wa huma al waw wal yaw as-sakinatani, yaitu saudaranya alif itu wawu dan ya yang keduanya sukun, ya. Yang keduanya sukun artinya tidak berharkat. Al mujanisu lahuma ma qablahuma. Al mujanisu lahuma ma qablahuma, yaitu wawu dan ya yang serasi, yang sejenis dengan huruf sebelumnya. Ma qablahuma bi an yudhamma ma qablal wawi wa yunkasara ma qablal ya'i. Ya. Jadi bi an dhamma ma qablal wawi wan kasara ma qablal ya'i. Dengan cara huruf sebelum waw itu berharkat dhammah dan huruf sebelumnya ya berharkat kasrah. Waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Nah, ini yang dinamakan satu jenis, atau dinamakan juga huruf mad. Huruf mad tabi'i, ya. Waw mati sebelum dhammah, ya mati sebelum kasrah. Ini yang disebut wa ukhtaha, saudaranya alif. Jadi saudaranya alif itu
adalah huruf mad, maksudnya dia masuk ke dalam makhraj jauf. Jadi makhraj jauf itu hurufnya ada 3, waw alif, kemudian waw mati sebelum domah, ya waw mati sebelum domah nih, kemudian ya mati sebelumnya kasroh, ini adalah saudara alif. Nah, kita lanjutkan kembali. Bikhilafi bikhilafihima idza taharrakata. Berbeda halnya jika keduanya nih, keduanya ini waw dan ya itu taharrakata, keduanya itu berharkat. Kita lihat. Beda jika keduanya berharkat. Wawnya berharkat seperti ini. Wa berharkat patah, wi berharkat kasroh, wu berharkat doma. Nah, kalau wawnya berharkat patah atau kasroh atau doma, ini berbeda. Dia bukan lagi termasuk huruf jaub. Ya, dia bukan termasuk huruf jaub. Huruf jaub itu dia muqaddar, dikira-kira. Tetapi kalau wawnya berharkat, dia sudah muhaqqaq, yaitu tempatnya pasti, letaknya pasti, ya bukan muqaddar. Kalau wawnya bersukun sebelumnya doma, ya sukun sebelumnya kasroh, ini adalah makhraj jauf. Tetapi kalau wawnya berharokat, dia bukan makhraj jauf, tetapi masuknya ke makhraj syafatain, dua bibir. Au sakanata au sukinata. Au sukinata walam yujanisuhuma. Walam yujanisuhuma ma qablahuma. Atau keduanya sukun, tetapi sebelumnya tidak serasi dengan keduanya. Sukun mas sukun, ya, tetapi walam yujanis huma, tidak sejenis, tidak serasi, ya. Tidak serasi maksudnya wawnya sukun tapi tidak domah. Ya sukun tidak kasroh, bukan huruf mad. Maka ya fayasir lahuma haizun muhaqqaqun, maka keduanya mempunyai tempat yang pasti muhaqqaq. Jadi kalaupun sukun tetapi waw sukun sebelumnya tidak domah, bukan huruf mad, dia bukan huruf jaub. Ya sukun sebelumnya kasroh, dia bukan huruf jaub, ya. Jadi huruf jaub itu harus waw sukun sebelum domah, ya sukun sebelum kasroh, disebutnya huruf mad. Ini adalah huruf mad. Tetapi kalau dia berharkat, baik harkat patah wa, harkat kasroh wi, harkat domah wu, atau ini iya, ya, iya harkat patah ya, kasroh yi, domah yu, ini sudah bukan huruf jauf. Jadi waw dan ya ini dia mempunyai dua makhraj. Ketika wawnya bersukun sebelumnya domah, maka dia huruf jaub, masuknya huruf mad. Tetapi kalau berharkat, dia masuknya huruf syafatain, dua bibir. Begitu pula dengan iya. Kalau iyanya sukun sebelumnya kasroh, ini huruf jaub. Kenapa? Dia huruf mad, mad tabi'i. Sedangkan jika berharkat, ya yu, ini bukan huruf jaub lagi. Ini sudah muhaqqaq, sudah pasti tempatnya, bukan muqaddar. Ini termasuk, ya ini keluarnya di lisan, makhraj lisan. Nah, ini adalah penjelasan tentang fal aliful jauf, ya. Wa min tsamma kana lahuma makhrajani. Wa min tsamma kana lahuma makhrajani. Oleh sebab itu, keduanya mempunyai dua makhraj, lahuma makhrajani, tempat keluar, ya. Wa min tsamma kana lahuma makhrajani, mempunyai dua tempat keluar. Waw dan ya ini mempunyai tempat dua keluar. Pertama jauf, kalau waw, dan syafatain kalau iya jauf dan lisan. Jadi mempunyai dua makhraj. Ketika dia sukun sebelumnya kasroh, ini iya, dia jauf. Tapi ketika berharkat, dia lisan. Jadi ketika jauf, dia tidak mempunyai tempat yang nyata, tempat yang tentu, tempat yang pasti, atau disebut muhaqqaq. Tetapi ketika dia ini masuknya ketika huruf mad, dia jadinya muqaddar, dikira-kira. Tetapi ketika berharkat, dia menjadi muhaqqaq, tempatnya pasti, yaitu makhraj
lisan. Nah, itu ya penjelasan tentang makhraj alif. Nah, inilah penjelasan tentang fal aliful jaufi wa ukhtaha, dan penjelasan tentang alif dan saudaranya alif ya, yaitu waw sukun sebelum dhamma, ya sukun sebelum kasrah, atau disebut dengan huruf mad ya. Dilihat dari segi tampak tidaknya makhraj atau dari segi jelas tidaknya makhraj terbagi menjadi dua. Jadi tampak atau tidak tampaknya makhraj, atau dari segi jelas tidaknya makhraj bagi dua, yaitu makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Muhaqqaq itu pasti letaknya, muqaddar itu dikira-kira. Nah, yang pertama, muhaqqaq yang pasti makhraj dibagi menjadi dua dari segi jelas tidaknya, yaitu yang 5 tempat itu 4 tempatnya muhaqqaq, yaitu halku tenggorokan, lisan lidah, syafatani 2 bibir, wal khaisum dan khaisum. Ini yang pasti letaknya sudah ketahuan ya, sudah jelas. Sedangkan yang muqaddar itu cuma satu, yaitu al-jauf. Ya, jauf itu dikira-kira soalnya dia adanya di rongga. Ya, adanya di rongga di. Nah, nih. Jauf itu tajwiful fami, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi dia ada dua, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi hanya dikira-kira, tidak bisa ditentukan di mana letaknya. Apakah di sini, apakah di mana, dia tidak bisa. Makanya dari segi tampak tidaknya harus dibagi dua, muhaqqaq dan muqaddar. Yang muhaqqaq itu ada 4, yang muqaddar 1. Jadi 5. Yang muqaddar hanya 1, yaitu al-jauf. Kemudian perbedaan dari ketiganya ya. Ini wa tatamayyizu anhu, dan perbedaan dari ketiganya dari alif, waw, iya ya. Kalau alif bitas'idil alifi, yaitu mengangkat alif. Nah, hurufnya nih. Al alifil madiyah diangkat. Yang mana diangkat? Belakangnya. A. Nah, jadi pangkal lidah yang paling belakang, bukan yang paling depan, diangkat. A, ba, ta. Nah, itu adalah maksud lil hawa itantahi, yaitu berhentinya lil hawa untuk angin, tantahi ya, berhentinya suara. Jadi tidak boleh a, ba, ta, sa. Nah, seolah-olah di sini ada hamzah. A, ada hamzah lagi. Ba. Nah, tapi yang betul karena ini huruf mad, lil hawa itantahi berhentinya dengan berhentinya suara. A, seperti itu. Ba, ta, sa. Jangan a, ba. Kalau a seolah-olah ada hamzah. Nanti kita belajar setelah ini mungkin ada perbedaan tentang hamzah dan alif ya. Kita akan jelaskan perbedaan hamzah dengan alif. Kemudian kalau alif itu cirinya dari ketiga ini bitas'idil alif, diangkat. Mana ini pangkal lidahnya? A ya. Sedangkan watasafulil ya'i, sedangkan iya pangkal lidahnya nih yang ini ya, ke bawah nih, yang ini ke bawah pangkal lidahnya. Ya, kita lihat. Nah, ini i, ya, ke bawah kan. Bi, ti, si. Jangan i, bi, ti, si. Kalau i berarti ada hamzah. Tapi kalau huruf mad, karena mad itu panjang, jadi i, bi. Nah, ini huruf mad ya. Huruf mad berarti panjang. Ti, si. Jangan ti, si. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau huruf iya perbedaannya yaitu watasafuli, ke bawah kan ya, pangkal lidahnya i, di.
Kemudian kalau waw apa? Wa'tiradul wawi, wa'tiradul wawi. Waw itu dimonyongkan ujungnya. Nah, ini diberatkan. Lidahnya diberatkan wa'tiradul wawi. U u. Nah, nih. U diangkat sambil ininya monyong. Yang lain yang ya dan alif itu tidak monyong bibirnya. Karena dia makhraj syafatain, makhraj dua bibir, maka bibirnya monyong. U, bu, tu, su. Nah, ini adalah perbedaan watatamayyizu anhu, perbedaan alif, waw, dan iya yang sukun atau mad. Ini huruf mad, perbedaannya. Kalau waw adalah monyong atau bibirnya monyong sebab dia huruf makhraj syafatain, makhraj dua bibir. U, bu, tu. Jangan sekali-kali dibaca u, bu, tu. Dia adalah mad. Mad itu panjang. Lil hawa itantahi, huruf mad itu berhentinya dengan berhentinya suara. Jangan dibaca u, tapi u, bu, tu. Ini maksud lil hawa itan tantahi. Ya, baik. Kita lanjut ke halaman ke-18. Baik, kita akan menjelaskan yang di warna merah ya, yang di garis. Untuk wa makhrajun, ya, wa makhrajuha, dan tempat keluarnya huruf mad, ya. Tempat keluarnya huruf mad yaitu min jaufil fami wal halqi, ya. Jadi min jaufil fami wal halqi, dari jauf atau rongga mulut, wal halqi dan rongga tenggorokan. Jadi makhraj huruf mad itu adanya di rongga mulut dan rongga tenggorokan yang tadi kita jelaskan. Laisa laha, tidak bagi huruf mad itu hayizun, tempat, tantahi, berhenti. Jadi tidak ada tempat berhentinya. Ya. Ilaihi, bagi huruf mad tadi, bal tantahi, ya. Tetapi berhentinya bintihayil hawa, karena berhentinya suara seperti tadi a, ba. Nah, dia tidak mempunyai tempat. Jadi berhentinya karena berhentinya suara. Ini penjelasan dari lil hawa itantahi. Jadi berhentinya itu karena berhentinya hawa. Hawa itu suaranya berhenti, maka hurufnya juga berhenti. A, ba, ta, seperti itu ya. Jadi makhraj jauf itu ada jauful fami wal halki. Dia laisalah hayizun, tidak mempunyai tempat tantahi untuk berhenti. Nah, ada pertanyaan wa innama di sini wa innama udifal waw, wa innama udifal waw wal ya'u ilal alif. Nah, maka sesungguhnya mengidofatkan waw wal ya kepada alif. Kenapa? Kenapa bukan waw yang di sini bukan fal waw tapi fal alifu? Kenapa yang diidofatkan waw dan iya? Nah, huruful maddi ini kan wa ukhtaha, saudaranya alif itu adalah waw sukun atau huruf mad dan iya sukun. Ada dua, waw dan iya. Ukhta, saudaranya ada dua. Kenapa bukan di sininya waw tapi alif? Fal alifu bukan fal waw atau fal ya'u. Ya. Kenapa? Karena li'annal aslu fi hurufil mad. Karena asal huruf mad itu adalah alif bukan waw. Karena waw tadi bisa huruf lisan, waw bisa huruf syafatain ketika berharkat. Ya bisa huruf lisan ketika berharkat, ya. Ya. Tapi untuk alif, li'annaha la takunu illa sakinah. Alif itu tidak menerima harkat illa sakinah, kecuali sukun. Ya, ini alif. Setiap alif pasti sukun. Tetapi kalau waw dan ya, dia kadang
sukun, kadang tidak. Ya juga sama. Bisa sukun, bisa juga berharkat, patah, kasroh atau domah. Tetapi alif selamanya la takunu illa sakinah. Selamanya sukun. Wala yakunu ma qablaha illa maftuhah. Dan alif itu wala yakunu tidak ada alif kecuali ma qablaha maftuhah. Setelah alif itu ada patah. Alif itu khusus. Jadi setelah sukun, sebelumnya patah itu untuk alif. Dan alif itu selamanya sukun. Beda dengan yang lain. Itu kenapa diidopatkan wau dan ya kepada alif. Di sini fal alifu, bukan fal wau atau fal ya'u. Karena tadi kalau alif itu asal daripada huruf mad. Li'annaha la takunu, karena sesungguhnya alif itu tidak ada kecuali sukun. Jadi alif itu selalu sukun. Yang kedua cirinya alif wala yakunu ma qablaha illa maftuha. Dan tidak ada alif sebelumnya, sebelum alif itu kecuali alif sukun sebelumnya patah. Nah, ini penjelasan tentang alif ya. Tentang alif bait yang ke-10 tentang alif marad jauf dan saudara-saudaranya alif. Nah, lil hawa'i tantahi. Maksud lil hawa'i tantahi itu yaitu nih, ay yatalasha sautuha syai'an fa syai'an. Yatalasha, berhentinya sautaha, suara, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Namanya lil hawa'i tantahi, artinya berhentinya suara sedikit-sedikit. Yatalasha, a, ba, ta, sa, atau u, wow ya, bu, tu, atau ya, i, bi, ti. Nah ini ayatalasha sautuhu syai'an wa syai'an. Jadi lil hawa'i tandai berhentinya suara itu. Yang dimaksud lil hawa'i berhentinya suara yaitu berhentinya suara sedikit demi sedikit. Suara menghilang sedikit demi sedikit. Ayatalasha itu menghilang ya. Menghilang suaranya sedikit demi sedikit. Seperti kunu, ya, imana, ya, seperti itu ya. Nah ini penjelasan tentang, nah tadi telah kita jelaskan. Dan ciri alif yaitu tadi ya, sukun sebelumnya berharkat patah ini yang tadi telah kita jelaskan. Alif, ba, ta, sa, ja ya. Nah, telah selesai bait yang 10 makharijul huruf. Insyaallah kita akan menjelaskan bait yang ke-10 bagian yang kedua. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.